Welcome to back my channel Hendra Sobarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita kembali lagi di channelnya Hendra Sobarna, channel yang mengupas tentang film dan alur cerita dari film-film mancanegara maupun film-film lokal. Nah, kali ini di channelnya Hendra Sobarna, gue akan mengangkat kisah film drama Indonesia yang mungkin sebenarnya ini terjadi di kisah nyata, yaitu film drama percintaan anak muda. Dikisahkan film ini sekelompok anak sekolah gitu loh. Nah, film ini yang berjudul Masih di Bawah Umur. Namun sebelum gua ke alur ceritanya, jangan lupa kalian tetap support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan dan juga share, bagikan ke teman-teman di luar sana agar yang lain juga mendapatkan informasi terbaru dari channelnya Hendra Sobarna. Oke, sebelum kita langsung ke alur ceritanya, lebih baik kita ke intro terlebih dahulu. Nah, menurut gue film Di Bawah Umur atau Under the Age adalah film drama romantis Indonesia tahun 2020. Filmnya mungkin belum tahun lalu, tapi masih enak nih film ini ditonton walaupun di tahun 2021 karena filmnya keren menurut gua. Nah, film ini yang disutradarai oleh Emil Heradi. Film ini diadaptasi dari novel berjudul yang sama karya Eriska Febriani. Nah, film ini ditayangkan di Disney Plus Hotstar pada tanggal 13 November 2020. Film ini dibintangi oleh aktor anak muda yang bernama Angga Yunanda dan Yoriko Angelin. Nah, film ini akan bercerita sosok Angga Yunanda yang berperan sebagai Aryo, sementara lawan mainnya adalah Yoriko Angelin yang memerankan tokoh Lana. Kalau kalian belum kenal siapa Yoriko Angelin, kalian nonton deh filmnya si Dilan. Nah, di situ ada tuh Yoriko, walaupun di filmnya Dilan si Yoriko ini bukan pemeran utama. Tapi kita bukan ngomongin filmnya Dilan ya. Kita akan ngomongin film Di Bawah Umur. Nah, Aryo diceritakan sebagai cowok yang suka bikin baper anak orang. Nah, si Aryo itu memang ganteng sih. Jadi wajar lah banyak orang yang baper, apalagi gadis-gadis remaja gitu ngelihat si Aryo pastilah baper gitu. Nah, selain itu karakter Aryo juga diceritakan selalu tampil apa adanya, meski juga suka bikin rusuh di sekolahan. Tapi orangnya tuh setia kawan dan berbakti pada ibunya. Jadi walaupun bandel, dia masih taat lah kepada orang tuanya gitu. Nah, sosok cowok bengal ini yang jatuh cinta dengan siswi baru di sekolah. Jadi si Lana ini yang diperankan oleh Yoriko Angelin, dia adalah siswi baru pindahan dari Bandung ke Jakarta. Nah, si Lana ini dikisahkan sebagai murid baru yang tadi gue bilang kan. Nah, pesona dan kecantikannya si Lana ini membuat si Aryo yang dikenal badung dan pecicilan jatuh cinta kepadanya. Nah, di sepanjang film ini banyak loh sikap-sikap si Aryo menunjukkan bahwa dia suka kepada si Lana. Itu gue jadi kayak inget film-filmnya si Dilan sih sebenarnya. Jadi emang enggak begitu jauh sih, karena memang ceritanya adalah cerita drama percintaan anak sekolah gitu. Namun bedanya di film ini, di sini tuh apa ya? Kalau menurut gue sih anak sekolah atau bandel-bandelnya anak sekolah tuh udah wajar gitu. Tapi di film ini tuh kayak lebih ke apa ya, bandelnya tuh bandel-bandel modern gitu. Kalau gue ingat nih, jadi waktu pas zamannya gue sekolah, gue tuh bandelnya paling kayak nge-BM gitu. Pulang sekolah gue nyetopin truk-truk untuk numpang gitu. Tapi kalau di film ini enggak. Jadi di sini tuh banyak banget anak remaja yang sangat penasaran atau tingkat penasarannya terlalu tinggi gitu, yang dimiliki anak remaja. Kita lihat aja tokohnya si Kevin. Si Kevin ini yang diperankan oleh Naupal siapa gitu. Tapi si Kevin itu bandel juga sih gitu. Nah, si Kevin itu sebenarnya temannya si Aryo gitu. Nah, kalau gue ngeliatin si Kevin ini yang kayak badannya gimana ya? Jadi dia yang kayak main perempuan. Dia mencoba hal-hal yang
orang dewasa lakukan gitu. Nah yang paling menggelitik menurut gue tuh pas kelas rohani, si Kevin ini malah enak-enak gitu di kamar mandi sama temennya gitu. Nah jadi yang kayak gila loh, maksudnya di toilet sekolah loh, dia berani melakukan hubungan intim sama temennya di toilet sekolah kayak gitu. Jadi dan bukan hanya itu aja gitu, si Kevin pun suka dugem, terus main perempuan kayak gitu-gitu. Dan ternyata si Kevin juga dia itu tidak akrab dengan keluarganya, apalagi dengan orang tuanya gitu. Nah kalau bedanya dengan si Aryo, kalau si Aryo tuh bandelnya ya bandel-bandel biasa aja gitu. Nah kalau si Aryo ini dia walaupun bandel, dia tetap taat kepada ibunya. Apalagi di momen sedihnya di film ini ada scene sedih itu pas ibunya tuh bilang bahwa si Aryo itu bukan anaknya gitu, yang kayak gitu. Jadi si Aryo itu sebenarnya anak di luar nikah gitu loh, kayak gitu sih. Nah film ini juga bukan hanya menampilkan artis Angga Yunanda dan Yuriko Angelin aja, tapi banyak juga artis-artis ternama di film ini. Salah satunya ada Amel Carla, ada Diani Tami, Raisa Furta, dan masih banyak lagi gitu. Tapi memang kalau gua ngeliat film ini tuh kayak kita harus belajar dari film ini bagaimana kita cara berperilaku yang baik, terus bagaimana cara kita mencintai seseorang yang tepat. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana cara kita melindungi diri, apalagi untuk para gadis ya kalau menurut gua. Karena di film ini kayaknya hubungan seksual ini kayak lumrah aja sih gitu. Kayak ya itu yang tadi gua bilang di awal gitu, kayak perannya si Kevin dan temen ceweknya itu kayak dimanapun dia bakal melakukan hal-hal yang menurut orang lain itu tidak pantas gitu, dan mereka bisa melakukan itu di mana saja gitu. Namun menurut gua selain pembelajaran edukasi seksual, yang paling penting di film ini adalah bagaimana ketika kita mencintai seseorang, atau kita menyadarkan kepada orang yang kita cintai bahwa sebenarnya gue suka sama lu loh, kayak gitu sih. Jadi kayak di perannya si Aryo ini tuh hal-hal romantis yang dilakukan menurut gue lumayan berani ya. Dia menyusup ke rumah orang malam-malam naik tangga gitu, terus nyusup gitu kan, terus naruh-naruh tulisan-tulisan gitu. Terus yang kayak gitu-gitu tuh keren sih menurut gue ya. Terus yang banyak lah. Tapi gue kembali lagi sih, kalau ngelihat film ini tuh gue kayak ngerasa filmnya Dilan sih sebenarnya ya, walaupun nggak sama gitu, nggak sama. Tapi kalau ngomongin romantisnya, gue malah lebih romantisan si Dilan ya daripada si Aryo ini gitu, kayak gitu sih. Cobain nanti gue nyoba bahas filmnya Dilan ya nanti ya, karena filmnya Dilan dan filmnya Di Bawah Umur ini gue senang ya, gue suka gitu loh. Di dua film ini banyak pembelajaran menurut gue ya, apalagi buat anak-anak sekolah pada zaman sekarang kayak gitu. Jadi kalau kita salah melangkah ya kedepannya juga akan tetap salah, kayak gitu sih. Oke, sekian dulu cerita film Di Bawah Umur atau alur cerita Di Bawah Umur yang barusan gua bahas. Namun sebelum gua pamit, gua kembali mengingatkan kepada kalian untuk tetap support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian dan teman-teman di luar sana mendapatkan informasi terbaru dari channelnya Hendra Sobarna. Kalau gitu gua pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau kalian punya requestan untuk film yang perlu gue bahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan nanti insya Allah gue akan bahas requestan dari kalian.